Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan, pemimpin redaksi Tribun Jambi, dan ada juga Fadli, Saya Fadli, editor Tribun Jambi. Tribuners, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali di Provinsi Jambi, khususnya di Kota Jambi. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Sarip Pasah? Oke, selamat datang Pak Sarip Pasah. Atau kita lebih akrab ini dengan sebutan Abang, Bang Pasah. ya, biar Biar kedekatannya lebih luar biasa biar lagi. biar enak minjem 100-nya. Nah, agar silaturahmi tidak terputus. Iya, pinjam dulu 100. Oke, Tribuners, kita mau ngobrolin tentang legasi-legasinya Bang Sarip Pasah, Bang Pasah. Tribuners tahulah, Bang Pasah 2 periode memimpin sebagai wali kota Jambi. 2 periode dari tahun 2013 Bang Pasah ya, sampai 2023, baru beberapa hari yang lalu Purna Bakti, gitu ya Bang Fat ya. Iya, betul. Kita pengen ngobrol-ngobrol dengan Bang Pasah, mungkin dari dulu masa kecilnya ya kan. Biasanya kan mungkin Tribuners masih belum begitu paham masa kecil. Iya, Seperti sekolahnya apa, di mana. apakah suka kabur dari sekolah. Iya, Kita kan nggak tahu. gitu Iya ya. kan? Suka berantem, Suka berantem kita nggak tahu. gitu. Masa kecil Abang gimana, Bang? Baik, saya ingin menyapa dulu pemirsa Tribuners Jambi. Ya. Halo pemirsa Tribuners Jambi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali, dan kebetulan hari ini saya agak santai. Biasanya penuh Padat, kesibukan, padat jadwal, dan jadwal juga diatur oleh protokol. Ini sudah agak bebas. Sudah agak bebas. Jadi terima kasih kepada khusus Pimret Tribun dan juga editing juga yang telah meluangkan waktu untuk mengundang kami untuk berbagi tentang legacy dan manajemen yang kami laksanakan selama 10 tahun ini. Saya sekolah dimulai dari SD. Saya tidak sempat sekolah taman kanak-kanak. Oke. Ada sebabnya. Ada sebabnya. Tapi Ya. TK dulu sudah ada zaman Pak Pasahnya. Ada. Dulu banyak TK itu banyak. Cuman saya tidak sempat sekolah TK karena saat itu memang orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan di taman kanak-kanak. Jadi langsung SD sajalah. SD. Nah, akibatnya saya bisa belajar membaca dan menulis itu di SD. Biasanya kan anak-anak di TK sudah bisa membaca, menulis. Nah, saya di SD kelas 1 termasuk yang terbelakang. Oke. Karena telat untuk belajar menulis dan membaca. Ya. Kemudian di kelas 2, kelas 3 saya jadi prestasinya meningkat, jadi juara terus. Ya, karena di kelas 1 saya itu termasuk yang ketinggalan, tetapi saya tidak mau ketinggalan, sehingga di kelas 2 di semester genapnya saya mengejar prestasi, sampai kelas 6 saya berprestasi dan selalu tidak lepas dari nomor 3 besar di sekolah saya itu. Nah, itu kemudian saya melanjutkan SMP juga di Palembang, SMP Negeri 16 waktu itu, dan SMP itu adalah SMP yang terbaik di Kota Palembang saat itu. Ya, yang terdisiplin, yang terbaik. Kemudian saya melanjutkan SMA yang di swasta. Ya, jadi agak banyak SMA-nya, malu saya ngomongnya gitu. Pindah-pindah juga. Ada Ya? pertanyaan Pindah-pindah juga berarti. ya. Agak banyak. Ya. Kemudian saya setelah tamat SMA, saya melanjutkan kuliah yang pertama kali di Universitas Sriwijaya di Politeknik, jurusan Teknik Sipil, yaitu Diploma 3 waktu itu. Nah, kemudian setelah saya tamat kuliah, di tahun 90 saya tamat kuliah, saya bekerja di konsultan ya, sebagai perencana dan pengawasan proyek-proyek konstruksi, baik jalan, jembatan, bangunan gedung, dan saya tahun 91 itu ditugaskan ke Jambi, yaitu tepatnya di Kabupaten Kerinci. Selama kerjanya di Palembang dulu ya? Di Pak Palembang Pasah ya? dulu. Baru Jadi ditugaskan ke Kerinci. ditugaskan Kerinci dengan SK penugasan selama 4 bulan di Kabupaten Kerinci. Kemudian di tahun 92 awal saya ditugaskan kembali ke Kabupaten Tanjung Jabung. Belum ada Barat dan Timur, yaitu dengan ibu kotanya Kuala Tungkal. Dan saya di sana cukup lama, karena dari tahun 92 awal sampai tahun 98 saya tinggal di Kuala Tungkal itu. Cukup lama. Kita dengar-dengar nih Bang Pat ya, katanya dulu satu SMA dengan siapa Bang Pat? Mbak Tito Karnavian. Tito Karnavian gitu ya. Mbak Tapi nggak tahu ya, kita konfirmasi. Kita dapat dengan kabarnya seperti itu. Dengar kabarnya. Apakah benar? Ya. Betul. Oke. Gimana Pak? Dulu apa deket atau Iya. cuma sekedar kenal dulu? Satu kelas kah atau gimana? Nggak sempat ketemu dengan beliau. Oh, nggak sempat ketemu. ya. Oh, di Iya. ini ya, di atas. Beda ya? angkatan berarti. Beda Beda angkatan, angkatan ya. karena beliau sudah tahun 80
tamat SMA, 84 kalau salah. Saya masuk, 84 dia keluar. Oh gitu, Keluar baru kalau nggak salah ya. pas masuk Ya, ya. saya masuk di 84 juga, jadi nggak sempat ketemu gitu. Tapi cerita waktu sekolah yang Iya. paling dikenang Pak Pasah. Ya kenakalan Kenakalan sekolah. remaja ada. Iya. Banyak sekali ya. Semua laki-laki itu mengalami Ya, ya. saya pernah dikeluarkan dari sekolah itu karena Oke. ada guru masuk toiletnya saya kunci dari luar. Wah. Kayaknya kita nggak setengah nakal itu. Ya, Off the box berarti. ya, sampai pingsan guru di dalam Alasannya? WC itu gitu. Alasan abang bang ngunciin guru kan, Pak? Kalau Kalau killer dulu ya, guru Terlalu itu, killer apa gimana dulu? dia benci dengan saya kan. Waktu itu entah benci entah apa kan. Ya, jadi pas dia masuk WC saya kunci dari luar. Oke. Nah, itu waktu itu. Tapi nggak pernah ketemu lagi dengan guru itu Pak ya? Enggak, karena saya udah dikeluarkan. Kebetulan gurunya mungkin kepala sekolah, Pak, ya, bukan ya? Enggak. Gurunya Nah, tuh, kalau untuk didikan orang tua sendiri, Bang, ke abang gimana, Bang? iya, pendidikan orang tua itu Enggak, didikan orang tua ke abang maksudnya. didikan Apa, orang tua. apa keras atau apa dulu Bang? Justru orang tua saya laki-laki itu kan tidak terlalu banyak di rumah karena beliau tugasnya, beliau itu satpam. Oh, oke. Satpam di Pertamina, jadi lebih banyak bertugas mengejar lembur karena harus menghidupi kami 8 bersaudara. Ya, jadi harus banyak lembur. Nah, ibu saya ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai, dulu ada namanya panggung. Panggung itu juru masak. Masak itu Pak ya. Juru kalau ada masak kondangan. dipanggil-panggil kalau ada kondangan. Nah, ibu saya dan ibu saya juga ketua pengajian. Jadi kami lebih banyak dididik oleh ibu saya terkait dengan agama, dan yang mendidik membentuk mental kami dan lain sebagainya adalah kakak saya. Oh, oke. Ya, kakak dan saudara yang tertua juga itu yang membentuk mental kami untuk kami bisa survive. Ya, karena lingkungan saya, tempat saya lahir dan dibesarkan itu memang daerah Texas. Oke. Daerah yang terkenal di Palembang itu banyak menghasilkan, banyak dunia hitam di sana, sehingga Brong lah. jadi saya hidup itu berdampingan dengan dunia hitam saat itu. Oke, oke. Jadi waktu itu yang sukses, yang bisa sekolah itu, bisa kuliah itu hanya beberapa keluarga dari tempat saya itu. Nah itu. Iya, 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 iya. Berarti keras sekali didikan dari abang, dari abangnya Bang Masya itu. Ya, dan lingkungan kami juga keras. Keras ya. Ya. Itu yang membentuk ya, membentuk Bang Pasah ya. Iya. Oke. Kemudian ke Jambi, apa kesan pertama Iya. terhadap Jambi? Tapi langsung ke Kerinci ya, Bang ya? Iya. Apa nih kesan pertama Bang ke Jambi? Jadi saya ditugaskan ke Kerinci, dan saya tahu Kerinci tahun 91 itu seperti apa. Oke. Ya. Jadi saya komplain dengan pimpinan saya, kok saya yang ditugaskan ke Kerinci. Kenapa tidak senior-senior saya? Iya. Tapi dia katakan, ya karena kami anggap kamu mampu untuk dicoba di Kerinci sana. Oke. Hanya saya tugaslah ke Kerinci sana. Ya. Dan pertama kali saya melihat Kerinci itu memang perjalanannya cukup jauh. Cukup jauh. Cukup jauh karena itu naik mobil ya. Jadi mungkin ada 5-6 kali mampir di jalan dari Palembang ke Kerinci Belasan itu. jam ya. Lebih dari 20 jam waktu Oh, zaman itu dulu. ya. Sekarang belasan jam. Iya ya, Dulu karena masih- jalan juga waktu itu dari Jambi ke Sorolangun itu tidak sebagus sekarang ini. Oh, oke, oke. Masih dalam perbaikan, banyak jembatan yang dibangun, dan saya masih ketemu dengan dulu namanya suku Kubu, belum anak dalam Oh, ya. belum Di suku jalan anak saya masih ketemu beberapa tempat dengan suku Kubu saat itu. Sampai di Kerinci itu saya juga kaget karena di Palembang itu kan banyak bangunan-bangunan dan lain sebagainya. Betul. Begitu Kerinci itu kok banyak hutan, banyak bukit gitu Jomplang ya. gitu ya. Jomplang gitu ya. Iya, iya. Tapi saya betah di sana gitu. Nah, apa nih yang membuat betah nih? Air Ya, Batanghari. yang mungkin. pasti di Kerinci itu kan suasana suasana geografisnya, alamnya, ya, kemudian masyarakatnya juga, kemudian gadis-gadisnya cantik-cantik juga di sana, Cakep, putih-putih gitu kan, putih-putih. cakep-cakep juga. Banyaklah yang kenangan saya di Kabupaten Kerinci dahulu. Oke. Kemudian ke Tanjung Jabung. Tanjung Jabung. Nah, beda Nah, lagi nggak Pak? Apa? saya ke Tanjung Jabung itu persis masuk Tanjung Jabung itu tahun 92 bulan Februari saat banjir besar. Oh, Februari 9. Banjir besar, dan saya ingat sekali mobil saya mogok di Sengeti. Oke. Ya, mogok Sengeti, dan air itu sebatas dengkul di Sengeti itu. Mobil saya mogok sehingga saya tinggalin mobil di sana sampai seminggu. Saya nyambung lagi naik mobil waktu itu yang pakai tap Highland itu. Iya. Mobil Pipos nggak salah ya, Pipos yang ke
Tungkal itu. Dan di sana waktu itu jembatan belum jadi. Oke. Jadi setiap jembatan itu ada timbunan dan jembatan masih dibangun. Dan saya ditugaskan sana, salah satu adalah konsultan yang mengawasi pembangunan jembatan ini juga. Nah, itu. Oke. Berarti dari dulu udah banyak manfaat Bang Pasya ya, Bang Pasya ini karena membangun jembatan, Iya. infrastruktur. Nah, Sempat kuliah juga di Jambi. iya. Bang Pas saya melanjutkan. Saya Gimana, Bang? kuliah karena lama saya kuliah itu, jadi di tahun 99-an waktu itu saya sudah di Jambi, berdomisili di Jambi, dan saya dari konsultan sudah beralih ke kontraktor. Oke. Sudah beralih kontraktor, kemudian untuk meningkatkan kompetensi saya ingin belajar manajemen, maka saya mengambil S1-nya manajemen di Jambi ini. Oke, Jambi ya. Ya. Kemudian saya mengembangkan usaha sendiri mulai di tahun sekitar 99. Jadi pada saat saat reformasi ada dampak ekonomi saat itu, saya salah satu terkena dampak waktu itu. Ya. Oh, dari Terkena dampak. perusahaan konsultan. Saya sudah kontraktor, Oh, saya sudah sudah jadi kontraktor. pengusaha, sudah tidak dikerja di konsultan lagi. Cuma karena saya waktu itu coba-coba, ya, jadi kepengen membesarkan usaha saya waktu itu, ternyata saya salah satu terkena dampak, sehingga waktu itu saya betul-betul miskin, Ya, boleh jatuh dikatakan lah ya. Saya punya mobil 3 dijual semua, hutang saya banyak saat itu. Oke. Kemudian bangkit lagi gimana ya, tuh? kemudian saya bangkit lagi karena masih ada relasi-relasi di Tanjung Jabung saat itu. Oke. Dan memberikan saya pekerjaan dan lain sebagainya sehingga saya bangkit. Nah, sambil saya kuliah, kemudian saya tamat kuliah, kemudian di tahun-tahun 2004, 2005, saya sudah beranjak lumayan besar saat itu, dan saya juga menjadi ketua asosiasi di Provinsi Jambi ini. Nah, kemudian di samping itu juga saya sudah bekerja sama dengan perbankan, ya, dan saya sudah memiliki peralatan dan lain sebagainya. Ingin mengembangkan lagi kompetensi saya kuliah ambil S2 lagi. Oke. Ambil S2 lagi Di Jambi terkait lagi, di Jambi, yaitu terkait dengan ekonomi pembangunan. Oke. Jadi saya ini kuliahnya 4 kali. 4 kali di 4 Palembang, kali kuliah. di sini 2 kali. Iya, SPP, IPDN juga Pak ya? IPDN juga. Jadi 4 kali kuliah, 4 kali di ilmu yang berbeda. Oke. Tidak ada yang nyambung satupun ilmu saya itu. Berarti panjang gitu loh Bang ya. Ya, begitu. Ada 4 titelnya. Jadi saya punya 4 titel sebetulnya itu. Kalau di IPDN gimana ceritanya? Ya, IPDN itu kan pertama kali saya kuliah IPDN itu mendatar di tahun 2014 pada saat kami sedang pelatihan. Jadi banyak sekali di sana itu. Ada Pak Ridwan Kamil sama-sama dengan saya waktu mendaftar kuliah, tapi beliau nggak selesai ya. Dan teman-teman bupati termasuk Pak Haris juga gubernur Jambi sama-sama saya. Oh, kuliah satu ya. kelas ya. Ada wali kota bupati. Jadi kami kuliahnya itu Sabtu Minggu di kampusnya. Nanti kalau tidak di IP di Cilanda, kami kuliah di Jatinangor. Selama hampir 4 tahun, 3 tahun setengah lah kami menyelesaikan itu. Oke. Nah, Bang Pat, Tribuners masuk ke soal karir sebagai wali kota. Ini yang pengen kita tahu ceritanya nih. Pertama Bang kali Abang terpilih jadi wali kota Jambi. Baik, mungkin saya akan cerita dulu proses saya menjadi pencalonan wali kota. Ya, di tahun 2010 saya sudah menjadi pengusaha, boleh dikatakan ukuran Jambi sudah sukses lah. Ya, saya termasuk kategori pengusaha besar dan nasional. Kemudian saya ingin bagaimana kebermanfaatan diri saya. Jadi saya mapan secara ekonomi, saya kepengen terjun ke politik. Jadi saya mapan dulu ekonomi, baru saya terjun ke politik. Oke. Gitu. Bukan saya kebalik ya. terbalik gitu ya, Terbalik. bergabung politik, cari uang di politik tidak, tapi saya mapan ekonomi dulu. Oke. Gitu. Jadi sehingga saya bisa mewarnai proses politik itu. Saya itu waktu itu bertanya dengan istri, kalau saya masuk partai politik, saya mesti masuk partai politik mana? Oke. Kemudian istri mengasih gambaran partai politik A, B, C, dan D. Ya. Kita harus cari partai yang sistem, jangan partai figur. Ya. Oke. Kemudian dari semua partai dievaluasilah ada satu partai. Ada satu partai yang kami lihat itu adalah partai sistem. Oke. Yang siapapun ketuanya, siapapun tetap sistemnya akan berjalan sampai ke akar rumput. Nah, berlabuhlah saya di partai itu. Oke. Nah, berlabuh di partai itu yang pertama saya belum menjadi pengurus partai, tapi menjadi
ketua sayap, organisasi sayap untuk anak-anak mudanya. Nah, saat itu saya memang berbuat maksimal, berbuat maksimal setiap ada bencana, musibah sosial, saya selalu tampil. Sehingga organisasi yang saya pimpin itu lebih top dibanding partai saya waktu itu ya. Dan saya lebih cepat datang dibanding dinas sosial. Dinas sosial Lebih gercep kita udah duluan. Saya gitu ya. lebih gecek, Iya, gitu ya. Jadi partai saya sempat melambung juga. Nah, pada tahun karena saya terlalu banyak melakukan kegiatan sosial dan pembangunan-pembangunan, saya kan punya banyak peralatan waktu itu, alat-alat berat. Jadi saya banyak membantu masyarakat yang memang pemerintah tidak sentuhkan, saya kirim alat saya memperbaiki jalan. Ya, apalagi di kota Jambi banyak. Dan waktu itu belum terlintas untuk mau calon wali kota. Nah, karena saya itu ingin berbuat bagaimana mewarnai partai ini. Kemudian di tahun 2012 ternyata teman-teman saya survei. Ya, teman-teman saya tidak tahu apakah mereka survei atau mendapatkan hasil survei. Ya, kalau tidak salah itu mendapatkan hasil survei. Jadi hasil survei yang pertama kali saya baca di tahun 2012 awal, ada posisi incumbent nomor 1, wakilnya nomor 2, saya nomor 3. Nomor 4 banyak, nomor 5, 6, 7, dan 8, 9, 10. Nah, yang uniknya lagi, posisi saya dengan incumbent ini bertaut tidak lebih dari 4% waktu Jaraknya itu. ya. Jadi 3 lebih. Dekat ya? Dekat sekali, tipis perbedaannya. Nah, saya pun heran, kok bisa saya setinggi itu? Nah, saat itu saya belum punya niat untuk maju wali kota. Tapi kegiatan sosial tetap saya lakukan. Tetap saya lakukan. Kemudian akhirnya setelah 3 bulan, saya katakan, teman-teman mengatakan, gimana kalau kita survei? Betulan survei. Oh, jadi survei beneran. Survei beneran, ya. Akhirnya panggil lembaga survei, kita bayar survei. Survei nasional. Ternyata posisi saya di nomor 2. Setelah 3 bulan tadi ya? Setelah 3 bulan. Posisi nomor 2, posisi incumbent ke nomor 3, saya nomor 2, posisi wakilnya naik nomor 1. Tapi bertautannya hanya 1-2%. Tipis dikit ya? Tipis. Terus akhirnya belum juga saya menyatakan maju. Jadi saya menyatakan maju itu 1 tahun sebelum pemilihan, yaitu sekitar di bulan Juni tahun 2012. Bulan Juni. Nah, karena posisi saya survei saya tinggi dan kawan-kawan juga mendorong saya untuk maju, jadi akhirnya saya katakan, baik, saya akan maju menjadi wali kota Jambi. Padahal saya tidak punya basic apapun saat itu. Nol sama sekali. Ya, nol sama sekali. Akhirnya setelah saya menyatakan maju, akhirnya saya memperbanyak lagi kegiatan-kegiatan membantu masyarakat di bidang pembangunan jalan. Jadi saya punya peralatan saat itu lebih banyak, lebih besar dibandingkan dinas PU kota. Alat saya lebih banyak. Ya. Jadi saya seperti kantor PU. Jadi jangan-jangan mereka minjem juga tuh. Enggak. Jadi saya tinggal perintah, baikin jalan sana. Baikin jalan sana. Dan saya kebetulan, saya akan bisa membawa semua alat ini. Saya bisa operasikan. Sehingga Jadi saya operasikan. Dinas PU datang, udah ada apa-apa. Udah. Jadi gitu. saya intip di mana-mana yang memang jalan itu belum disentuh. Ya, karena ternyata dinas PU saat itu belum bisa menyentuh karena memang dananya minim sekali. Dana PU di kota ini. Nah, inilah yang membuat komitmen masyarakat punya harapan baru gitu dengan saya waktu itu. Terus survei lagi nggak, Pak? Nah, begitu saya survei, posisi survei di akhir bulan 12, posisi saya sudah nomor 1. Di 2012 Pak ya? Akhir nomor 1, tapi bertautan sedikit dengan wakil waktu itu. Ya, wakil saat itu. Ya. Berbeda hanya 1% lebih. Nah, ini berjalan terus. Akhirnya di tahun 2013 belum dapat wakil nih. Belum tahu wakil siapa. Jadi nekat mau maju tapi belum ada wakil. Modal nekat aja. Modal nekat. Saya dapat wakil itu, saya lupa apakah di bulan 2 atau 3 bulan sebelum pencoblosan. 2013 ya? 13. Yaitu pertama kali teman-teman melihat ada sosok figur ulama, ya, dan waktu itu masih pegawai juga. Masih pegawai juga di Pemkot juga. Dan ini adalah ustadz. Ustadz dan salah satu kader partai waktu itu. Nah, waktu itu calon wakil saya saat itu sempat menolak karena tidak PD-nya dia. Tidak PD karena dia tidak ada yang bisa dia tonjolkan, tapi saya meyakinkan dia. Yang penting
punya kemauan saya. Oke. Segala sesuatu akan kita siapkan semua waktu itu. Kita akan backup. Nah, akhirnya deal waktu itu. Deal berjalan. Kemudian kita jalan sama-sama, mendaftar, didukung oleh partai kita masing-masing saat itu. Partai juga minim waktu itu. Jadi di angka-angka 20% lebih lah saat itu. Kekuatan kami saat itu. Karena saat itu lawan saya cukup berat. Ya. Incumbent ya. Incumbent berpasangan dengan mantan anak bupati. Ya. Kemudian wakil juga waktu itu berpasangan dengan wakil saya saat ini, wakil saya kemarin, ya. Kemudian satu lagi calon itu adalah ketua DPRD provinsi. DPRD provinsi. Ya, waktu itu. Gajah-gajah itu, Pak. Ya. Waktu itu saya hanya kalangan warga biasa, ya, yang belum dikenal saat itu, belum dikenal ya. Pesan istri gimana Pak? Pas Bapak izin mau Istri saya tidak pernah merestui saya. Ya. Alasan gimana Bang? Jadi pokoknya dia bilang dia tidak memberikan komen apa-apa, ya, tapi saya tahu pasti istri saya tidak setuju, tidak mendukung. Nekat, Bang. Ya jalan saja. Jalan. Biasanya kan kita takut kan sama istri ya. Jalan saja. Saya tetap jalan, direstui atau tidak, setuju atau tidak, saya jalan. Ya. Enggak. Karena saya juga tidak pernah membawa istri turun kemana-mana atau sendiri ya. Saya sendiri semua. Karena saya ingin melihat masyarakat itu melihat figur sayanya. Jangan lihat figur istri gitu. Tapi lihat figur saya, kalau mereka percaya dengan saya, ya percayanya dengan saya gitu. Dan berjalan, pada saat pemilihan juga, sempat sampai penghitungan di sore hari saya masih tetap kalah tipis. Gitu. Tapi begitu malam masuk suara dari dua kecamatan full, saya menang. Alhamdulillah waktu itu. Nah, itu salah satu suka duka pada saat pencalonan periode pertama. Nah, ketika terpilih, yang terbayang di Bang Pasha apa sih, mau ngapain, mau ngebenahin apa sih Bang? Target pertama. Saya tidak terbayangkan menjadi pemenang. Doa saya waktu itu hanya jadi calon wali kota. Karena saya berpikir begini, kalau menang itu kehendak Tuhan. Tapi untuk jadi calon wali kota itu betul-betul adalah saya yang terbaik dari sekian ratus ribu warga Jambi. Warga kota Jambi ya, karena untuk jadi calon itu sulit. Banyak proses, tahapan lagi, dukungan partai, butuh waktu, tenaga, materi untuk kita bisa dicalonkan dan diterima KPU. Tapi masalah jadi itu urusan yang di atas. Nah, jadi begitu saya diumumkan menang, saya bingung. Mau ngapain? Apa yang mau kubuat ini gitu kan? Malah bingung. Bingung saya waktu itu. Jadi saya bengong-bengong, belum masuk kantor. Baru diumumkan. Jadi setelah pengumuman itu sekitar 3 bulan itu, kerja saya itu bengong. Bengong banyak baca buku, gitu ya? Tanya-tanya teman, ya. Udah itu saya juga banyak konsultasi juga dengan almarhum wali kota sebelumnya itu Pak Arifin Manap. Waktu itu almarhum, beliau juga banyak memberikan masukan, arahan dengan saya mesti begini-begini. Ya, sampai beliau juga mengajarkan cara disposisi dan lain sebagainya waktu itu ya. Dah setelah saya dilantik menjadi wali kota, biasanya kepala daerah itu akan mensunamikan pejabat-pejabat yang tidak mendukung, ganti semua. Tapi saya waktu itu berpikir, karena saya kan entrepreneur, jadi saya mesti berpikir secara entrepreneur. Saya ingin membangun Jambi ini karena waktu itu posisi Jambi itu saya anggap tengkurap. Bagaimana saya ingin bangkit, bukan bangkit berjalan, tapi bangkit berlari waktu itu. Ya. Kalau saya ganti, pejabat-pejabat saya tidak mendukung saya tunjuk dengan yang baru. Maka yang baru ini akan butuh waktu 1 tahun. Ya, untuk penyesuaian diri adaptasi, kemudian mempelajari lagi LAPBD dan lain sebagainya. Berarti selama 1 tahun saya tidak membuat prestasi apa-apa. Tetapi kalau mereka ini pejabat yang lama saya pakai, secara psikologis kalau orang tidak mendukung, tapi masih kita percaya kita pakai, maka dia akan setia dengan kita 200%. Dibalik logikanya Bang ya. Akan berbalik. Kenapa? Karena dia akan berpikir, toh aku ini tidak mendukung bapak itu, tapi kok aku masih dipakai.
berarti Bapak ini luar biasa, tidak ada dendam politik, maka aku harus mengabdi kepada Bapak ini. Akan setia dengan Bapak. Nah, itulah yang terjadi saat itu ya. Sehingga selama 1 tahun pertama itu terjadi akselerasi. Ya. Kemudian juga dengan dana yang minim ini, saya perkuat dana ini, bagaimana dana ini bisa meningkat. Ya, saya buat lagi sistemnya saat itu yang setelah saya mengadakan rapat pertama, saya sampaikan kepada seluruh pejabat. Pada saat apel pertama mimpin upacara, saya sampaikan, yang pertama saya sampaikan kepada seluruh peserta apel, yaitu keluarga besar Pemkab Jambi, yang pertama, apabila ada datang tim sukses saya, keluarga saya, termasuk Ibu Wali Kota pun, yang datang mengatur-ngatur Anda, ya, dengan menyodorkan A, B, C, dan D, maka itu jangan didengarkan. Kecuali yang keluar dari mulut saya. Jadi di awal sudah saya pagari dahulu. Jadi ada kebebasan anak buah saya itu saat itu melakukan akselerasi pembangunan tanpa terbebani, misalnya datang tim sukses, datang keluarga saya, gitu ya. datang saudara saya nanti yang minta tolong ini, yang membuat mereka pusing waktu itu. Nah, ini berjalan. Kemudian saya katakan kepada OPD saya, pejabat, saya tidak akan tukar Anda. Ya. Jangan takut, tidurlah dengan nyenyak, bekerjalah dengan tenang. Tetapi apa yang sudah menjadi tupoksi, lakukan ini, dan Anda akan bekerja di luar tusi Anda. Ya, karena kita akan berubah, tidak lagi manajemen full birokrasi, tapi saya akan menerapkan entrepreneur birokrasi. Saya tidak bisa mengikuti Anda, tapi Anda harus mengikuti ritme saya. Nah, kemudian berjalanlah ini. Nah, yang saya lakukan pertama adalah saya minta kita bedah APBD ini. Di awal tahun. Nah, kemudian APBD ini saya buka, saya pelajari semua dinas, saya minta persentase. Sehingga waktu itu ada lebih kurang 30 dinas, isi daripada 30 dinas itu saya bisa masuk di kepala saya semua. Ya, jadi saya tahu isi APBD dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas PU, semua saya tahu semua. Memetakan kondisi-kondisi dulu ya. Kemudian saya mulai melakukan efisiensi. Contoh misalnya, waktu itu Dinas Kesehatan masih melakukan pembangunan puskesmas, rumah sakit, dan lain sebagainya. Sehingga Kepala Dinas Kesehatan tidak fokus mengurusi kesehatan masyarakat. Yang dia urus hanyalah kapan tender, kapan termin. Bangunan fisik. Bangunan fisik. Ya. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan waktu itu. Dinas Pendidikan masih ngurusi pembangunan sekolah dan lain sebagainya. Sehingga Kepala Dinas sibuk ngurusin kapan, siapa yang mau kerja ini nanti. Kapan tendernya, kapan terminnya. Dia tidak urus lagi masalah pendidikan. Nah, akhirnya semua dana-dana pembangunan konstruksi yang ada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, saya gabungkan ke Dinas Teknik, yaitu Dinas PU. Jadi kan satu semua. Ya. Kemudian apalagi saya lakukan untuk memperbesar dana pembangunan di PU, saya lakukan pemotongan perjalanan dinas dan ATK dan honor kegiatan. Jadi 50% saya potong. Semua perjalanan dinas saya potong 50%, hasilnya saya masukkan di dinas PU semua. Lebih efisien ya. Sehingga waktu itu di tahun 2014 itu langsung dinas PU mendapat suntikan dana itu sekitar 150%. Nah, kemudian saya gunakan jaringan di tingkat nasional, untuk saya meminta bantuan dana, dan kemudian di tahun 2014 saya sudah mulai menggarap dunia internasional, jaringan internasional. Ya, sehingga banyak yang kami dapatkan sampai dengan saat ini, jaringan internasional juga, baik lembaga donor dan negara donor juga sudah membantu Kota Jambi ini lebih dari 1 triliun. Jadi di awal mengefektifkan dulu perangkat-perangkat dinas, efisiensi, optimalisasi. Karena saya dibantu oleh orang-orang hebat semua. Sehingga kalau masyarakat yang kalah itu kita manusiakan, ya, maka dia akan percaya dengan kita. Jadi saya tidur itu paling tidak jam 1 malam. Jam 1 malam saya tidur, jam 4 lebih saya sudah bangun.